Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Anto dan saya Lita. Kita dari AMJ. Oke, kali ini Nggak kita ada kompak kita. Nggak Oke. apa-apa. Kali ini kita ada di Sunter. Oke, kita ada di Sunter. Kita mau ngerjain mobil Fortuner GR. Nah, kira-kira Lita tahu nggak kenapa Fortuner GR ini sering banget dikerjain di AMJ? Kenapa tuh, Mas? Oke, gini. Karena Fortuner ini betul kalau kita ngomong mobilnya mobil mahal ya. Iya, betul. Mobil mahal, tetapi secara kualitas audionya itu kurang banget. Oh, Ya, jadi mulai dari speakernya yang ya kualitasnya kurang banget lah. Makanya kenapa Fortuner ini paling sering kita kerjakan di AMJ gitu. Nah, langsung aja kita kasih lihat teman-teman ya, apa aja yang mau kita kerjain di mobil ini ya. Oke, Mas Antoni, Lita Oke. lagi pegang CTK Standar Pro nih. Nah, ini peredam yang memang sering banget dipasang sama AMJ. Kenapa? Satu, memang ini peredam kualitasnya bagus banget. Produknya masih Ukraine, bukan made in China ya. Jadi ini masih diimpor dari Ukraine. Walaupun mereka perang, ya itu urusan politik ya. Politik. Kalau urusan dagang ya, kita tetap dagang gitu ya. Iya. Terus hasil untuk audio, pantulan daripada frekuensi yang dihasilkan oleh speaker itu bagus banget. Untuk meredus atau kebisingan dari luar yang masuk ke dalam pun cukup baik dengan peredam dari CTK Standar Pro. Oke, peredamnya kita udah tunjukin. Nah, setelah ini kita akan tunjukin DSP-nya. Oke, teman-teman nih, Lita udah bawa pegang DSP-nya nih. Oke, ini adalah rebek dengan tipe RPX B8. Biasanya kita pakai apa? B10 ya. B10 ya. Jadi biasanya memang karena di mobil-mobil premium kita harus pakai yang 10 channel. Karena di Fortuner ini kita menggunakan yang 8 channel. Jadi RPX B8 ini kalau kita lihat nggak terlalu besar ya. Cuma satu jengkal saja. Setelah itu di sini ada 8 channel. Prosesor bisa jadi only ataupun dia sudah ada power amplifiernya 4 channel di dalam prosesor ini. Nah, rebek ini cukup mengagumkan buat saya ya, buat teman-teman juga kalau mau tahu, saya cukup kagum dengan produk rebek. Mulai dari speakernya, DSP 10 channelnya, terutama yang biasa kita pasang di Ioniq itu suaranya itu hasil saat kita tes menggunakan mic RTA atau kita cek secara frekuensi, itu hasilnya tuh benar-benar sesuai yang diinginkan gitu. Walaupun kita belum memainkan equalizer dan lain sebagainya. Jadi menurut saya rebek ini satu produk yang cukup mengagumkan. Walaupun kalau kita ngomong di Indonesia mungkin pendatang baru gitu ya, tapi ini cukup mengagumkan. Cukup bisa bersaing ya. Betul. Nah, dan pemasangannya pun itu bisa plug and play loh. Gitu, jadi soketnya itu sudah tersedia. Belum ya, soket mana soketnya nih. Oke. Oke, nih soketnya. Nah, jadi ini adalah soket Toyota yang sudah kita siapkan. Jadi perlu kita kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau di AMJ itu kita setiap pemasangan audio apapun mobilnya itu kita jarang banget yang namanya potong kabel original mobil. Ya mungkin hampir nggak pernah karena kita selalu siapkan soket plug and play-nya gitu. Mungkin di Indonesia ada ya yang the first OEM plug and play ada salah satu produk tetangga. Tapi kalau di AMJ the most complete plug and play. Jadi semua soket plug and play yang di tempat lain nggak ada, di AMJ ada gitu. selalu. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke speaker. Untuk speaker. Nah, untuk barang ketiga Lita udah pegang nih, ada speaker rebek yang ST6. Coba boleh dijelasin nih sedikit Mas Anto. Jadi di tangan kita ini sudah ada airbag yang tipenya ST6. Ini pertama saya pasang itu di mobil Honda HR-V. Dan suaranya cukup mengagumkan buat saya. Jadi selama ini kita udah pasang HR-V berkali-kali, dan begitu kita pasang dengan speaker rebek ini kita mendapatkan hasil yang cukup luar biasa, terutama di area speaker ini karena speakernya ini impact-nya cukup baik. Jadi ketika kita mendengarkan itu suara mid bass-nya nggak kosong gitu, maksudnya nggak kosong, nggak ngampang, berasa ada bobotnya. Di samping itu juga tweeternya nih, jadi antara speaker ini dengan tweeternya itu benar-benar nyambung secara suara, sehingga suaranya tuh bisa benar-benar apa ya,
feel-nya tuh dapat. Klop lah. Lita inget nggak waktu itu kita pasang di mana ya yang sampai Lita bilang, Mas baru ini dengerin suara merinding. HRV. Itu HRV ya, di ya? Cibubur. Itu yang RS ya. Itu apa? Lita ini kan bisa dibilang mungkin baru di dunia audio, nggak terlalu ngerti musik, tapi kemarin begitu masuk di mobil tuh Lita sampai bilang ya sama Mas Santo ya. Iya, kagum. Ini kagum. Kok Pertama denger ada musik kayak gini di sampai sumber feel-nya hidup. dapet, sampai Lita bisa merinding ya. Iya. Gitu. Jadi buat kita, kita tim AMJ ya, speaker ini cukup rekomendasi lah, cukup recommended. Apalagi Twitternya ini kecil. Nah, Twitternya ini kecil dengan tampang yang cukup menarik, sehingga ini kita bisa tetap pasang secara OEM. Kita tidak perlu perlihatkan, tidak perlu pasang di atas dashboard. Kita bisa masukkan ke refitting original daripada mobil, apalagi di Fortuner ini ya. Itu bisa banget masuk di dalamnya. Oke, berarti udah selesai ya? Ya. Belum. Subwoofer? Oke, jangan lupa nih. Kita akan menjelaskan subwoofer dan kenapa kita memilih subwoofer ini. Ya, betul. Oke. Nah Mas, nih udah ada subwoofer Crossfire. Di tangannya Lita ini sudah ada subwoofer Crossfire AL8. Ini adalah slim subwoofer atau subwoofer yang penempatannya di bawah kolong jok sebelah kiri atau kanan. Tapi kalau kita selalu naruhnya di sebelah kiri. Gimana? Cukup berat ya? Berat, ya. lumayan. Jadi ini adalah salah satu subwoofer slim atau subwoofer kolong andalan dari AMG. Kenapa? Pertama di sekitar tahun 2000 sebelum COVID kalau nggak salah ya Lita ya. Ini pernah dipakai kompetisi di Malaysia dan mendapatkan gelar King of Malaysia. Jadi kompetisi dengan menggunakan subwoofer kolong. Gitu. Nah, itu mendapatkan gelar King of Malaysia. Setelah itu kita coba pasang, karena selama ini setiap konsumen kita tawarin subwoofer kolong itu selalu bilang, aduh kalau subwoofer kolong itu nanti suaranya pasti jelek, bassnya nggak bagus dan geter-geter di bawah bangku gitu kan. Nah, begitu kita pasang ini kemarin, terutama Fortuner kita kan udah banyak banget nih pakai AL8 banget udah. Nah, ini suara bassnya tuh langsung ada di depan, jadi sampai ada satu customer itu dashboardnya itu dipegang-pegang. Mas, ini suara bassnya di atas dashboard ya katanya, ditaruhnya di bawah dashboard ya katanya, padahal enggak. Sampai nyariin ya? Sampai nyariin, padahal kita naruhnya di bawah kolong jok gitu. Nah, subwoofer ini mampu frekuensinya atau secara bassnya itu mampu sampai naik ke atas. Gitu. Makanya kenapa kita dari AMG itu suka banget sama subwoofer ini. Penempatannya simple, ringkas. Jadi kalau upgrade audio di AMG itu udah nggak ada potong kabelnya, ya. Udah masangnya rapi banget, bisa dicek lah kalau pemasangannya kita, dan nggak perlu terlihat kalau ini udah di upgrade audionya, tapi suaranya istimewa, gitu. Oke ya, nanti semua perangkatnya kita udah jelasin. Setelah ini kita langsung ke proses pengerjaannya. Oh ya, satu lagi. Sebentar, ini taruh mungkin ya. Oke, subwoofer ini juga kita dikasih controller seperti ini. Nah, jadi ini kita bisa tempatkan tersembunyi atau di mana aja. Tujuannya adalah, ya, kelihatan ya. Tujuannya adalah untuk kita besar kecilin bass sesuai selera kita. Karena kan setiap musik ini bass yang dihasilkan berbeda. Tapi kalau secara suara instrumen kurang lebih mirip-mirip. Tapi kalau suara bass itu ada yang dari musiknya udah bassnya besar, ada yang enggak gitu. Makanya kita tetap pasang kontrol bass. Oke ya. Yuk kita langsung aja lihat pemasangannya. Nah, ini lagi proses pengerjaan. Selain kita menggunakan speaker mid bass, speaker depan, ada penambahan untuk speaker koaksial pintu tengah dari Rebex RX6. Oke teman-teman, jadi kalian udah nggak asing nih sama proses yang kali ini sedang dikerjakan oleh Om Danang, yaitu pembersihan area pintu sebelum dilakukan pengerjaan pemasangan perdam nih. Kita bisa lihat ya, untuk pembersihan batil di area pintu Fortuner GR sedikit berbeda karena bentukan si batilnya itu tidak meleleh, tidak seperti mobil yang pada umumnya kita kerjakan pembersihan pada HRV, CRV yang dimana batilnya itu sangat meleleh dan lengket yang harus dikerok. Kalau untuk Toyota Fortuner ini bentuk batilnya begitu padat dan mengelupas, jadi kita tinggal bersihkan.
Oke Sobat AMJ, jadi untuk pembersihan area pintu dilakukan terhadap 4 pintu Toyota Fortuner GR. Kali ini sedang dikerjakan oleh Om Danang. Teman-teman, ini Twitter yang tadinya sebelumnya seperti ini, dari rebek udah dimasukin dudukan Toyota GR nih, kayak gini. Jadi seperti OEM, tanpa ada perubahan, tanpa ada bor-boran. Jadi langsung masuk dudukan bawaan mobil tahap selanjutnya, yaitu pemasangan untuk peredamnya. Yang kita kerjakan, nah guys, untuk pintu yang sudah dibersihkan tuh penampakannya kayak gimana sih? Nah kayak gini ya guys, dengan CTK standar Pro, peredam CTK dengan kualitas terbaik yang jadi udah clean, sering kita gunakan kepada bersih. mobil manapun. Kalau begini baru selesaikan yang ditimpa layer pertama. dari CTK. Nah ini untuk layer kedua sedang dikerjakan juga pemasangannya. Jadi tadi kita udah tuh, kalian bisa lihat ya dalamnya layer pertama full peredam CTK standar Pro. Untuk layer kedua juga sedang tahap pemasangan peredam nih. Lagi sat-set dikerjakan oleh Om Danang. Penempelan peredam pada pintu layer kedua luar Fortuner GR dikerjakan dengan amat sangat teliti. Kita ikutin terus nih gimana tahap pemasangan peredam layer kedua. Ini udah setengah, ya 80% selesai. Kita nunggu Om Danang untuk selesai pemasangan peredam di 4 pintu. Kita ikutin yuk untuk Om Rian yang lagi pasang subwoofer underseat Crossfire AL8. Untuk penempatan slim subwoofer Crossfire AL8 ini adalah di bangku depan sebelah kiri ya. Ini sedang dilakukan pemasangan perkabelan kepada subwoofer. Kita eratkan kembali dengan skrup. Nah, ini final look setelah pemasangan subwoofer Crossfire AL8 di underseat bangku kiri ya, di bawah bangku kiri depan. Nih. Karena ukurannya slim, jadi nggak ganggu ruang untuk bawa jok. Untuk peredam ya guys, ini sudah selesai pengerjaan layer pertama dan kedua CTK standar Pro kayak gini. Oke guys, kali ini sedang pemasangan kabel PNP dari head unit ke prosesor rebek. Nah, jadi kabelnya tinggal colok, bener-bener plug and play. ke Head unit standarnya. Jadi nggak ada rombak-rombak kabel, suntik-suntik kabel.
bener-bener colok doang, gak ngerusak audio kabelan bawaan Standarnya mobil. standar mobil. Pemasangan Betul. untuk soket kita rapikan lagi head Jadi nggak usah unitnya. ragu lagi deh. Sobat MJ, kali ini untuk pemasangan prosesor Rebek RPX B8 Nah, itu udah dengan gampang soket banget plug nggak and sih? play. Ini pemasangan plug and play-nya gampang banget, colok selesai. Dan ini untuk channel input, soketnya juga kelihatan rapih ya guys, karena dilapisi dengan Simple. isolasi kain juga. Untuk Rebek ini penempatannya pada jok sebelah kanan, karena sebelah kiri kan kita sudah tempatkan untuk subwoofernya Crossfire. Oke teman-teman, selesai untuk pemasangan DSP Rebek RPX B8. Wow, kecil-kecil cabai rawit. Nah, proses kali ini adalah proses pemasangan dudukan speaker for Toyota yang telah AMJ siapkan. Biar apa sih? Biar tidak ngerusak pintu tanpa harus ngebor-ngebor. Kan gak banget ya pintunya jadi rusak kalau pemasangan speakernya dibor dulu. Karena bawaan speakernya di rivet, kita kembalikan juga dengan pemasangan paku rivet. Kan untuk pemasangan dudukannya sudah selesai dilakukan ya. Saatnya adalah untuk pemasangan speaker Rebek ST6 nih. Ini pemasangannya di pintu depan, kanan dan kiri Toyota Fortuner GR. Untuk pemasangan speakernya yaitu dengan skun terminal ya. Dan langsung diamanin dengan double tip. Nah, untuk selanjutnya dilakukan pemasangan speaker pada dudukan. Wah, jadi cantik banget speakernya. Untuk koaksial pintu tengah, ini juga sedang dilakukan pemasangan Rebek RX6. Motifnya seperti cakaran kucing. Pemasangannya juga dengan skon terminal ya guys. Kita amankan juga dengan double tip dan kita taruh di dudukan speaker. Nah, ini untuk Rebek RX6, cantik banget, sudah terpasang pada pintu tengah mobil Toyota Fortuner GR. Teman-teman, jadi ini untuk Twitternya sudah dipasangkan ke dudukan Toyota Fortuner GR. Twitternya Twitter Rebek dan soketnya soket plug and play. Gampang banget, mudah banget. Tinggal colok, udah deh pasang Twitternya ke tempat semula. Wow, tampilannya ganteng banget. Wah, semua di bagian pintu dari speaker, peredam, dan Twitter setelah dipasang. Nah, kita tutup lagi nih pintunya. Kita pasangkan door trim dan juga kita rapikan semuanya. Untuk baut-baut yang sudah kita lepas juga, yang kita bongkar, kita pasangkan kembali. Setelah kita pasangkan, pintunya kita bersihkan dengan foam. Sobat AMJ, selesai pemasangan untuk produk yang telah kita install pada mobil Toyota Fortuner GR. Selanjutnya adalah proses tuning yang akan dilakukan oleh Mas Anto. Ada suara di bawah atau semuanya di atas? Di atas semua kan suaranya. Sini bener. Suara bassnya tetap di situ kan? Betul. Pas deng gitu. Mantap ya. Beda nggak? Beda jauh dong. Jauh banget ya? Nggak pantas dibandingin. Sampai suara nafasnya, tarikan nafasnya, Clear ya? kecapannya. Bersih ya. Nggak kelihatan pasang audio ya kok ya? Nggak kelihatan. Kayak suara di sini yang nyanyi ya. Iya. Terus kayaknya bibirnya aja bersuara kedengeran gitu ya. Kedengeran nih. Maksudnya bisa dibayangin ada bibirnya gitu kan? Bibirnya ya. Suara napasnya ya. Clear ya. Clear kan?
Oke, Lita. Kita- Oke, tadi gimana? Udah Kita habis jalan-jalan sama customernya, nyobain mobil keliling-keliling komplek. Menurut Lita gimana nih hasilnya nih? Memukau, aku Memukau. sampai sempet nangis karena lagunya jadi hidup ya, teman-teman. Oke. Bener-bener aku aja ngerasain. Ngerasain gitu ya. Tadi owner yang punya mobil juga cuma bisa kasih jempol Iya. ya. Udah Ada udah nggak bisa berkata-kata lagi udah pokoknya. Kok bisa di depan? Jadi suaranya, panggungnya, 3D soundnya semua dapat. Makanya kenapa wajib upgrade audio di AMG, karena kalau di AMG itu 3D soundnya pasti dapat dan the most complete plug and play. Jadi kita itu benar-benar masang di mobil ini tidak ada satupun kabel yang kita potong di originalnya ya, gitu. Dan seperti yang tadi kita bilang di awal bahwa subwoofer ini memang subwoofer yang luar biasa ya. Subwoofernya subwoofer di kolong, tapi suara bassnya tuh megah banget gitu. Nggak bukan seperti ada iklan sedikit tadi ya, ada mobil lewat. Ini ownernya tadi katanya nggak mau testimoni. Sekarang akhirnya mau nih, Om. Oke, Om. Halo. Dengan Om siapa nih, Om? Dengan Hartono. Pak Hartono. Jadi malum ya, dari tadi udah ngeblank jadi lupa, Om. Oke, Om. Tadi kan kita udah jalan-jalan nih, nyobain mobil yang udah di-upgrade audionya. Menurut Om gimana nih? Menurut gua sih luar biasa ya, untuk yang paket segitu di luar ekspektasi, jauh. Jadi saran saya nggak salah Siap. cari Bro Anto Terus aja suara berarti semua sesuai ekspektasi kok ya? di atas ya, Oh, udah? bukan sesuai di atas. 2 level di atas. Jadi gua nggak salah nyari orang, Nah, terus profesional, rapi, cepet, Makin tanpa play. potong kabel. ya betul. Itu yang penting. Cari sama Itu yang penting ya. Ya benar, Karena mobil masih ada garansi kelistrikan ya. benar. Jadi nggak usah khawatir lah, aman, tenang. Sip. Transfer Makasih Om aja. ya, akhirnya Sukses selalu. terima kasih. Akhirnya mau testimoni. Oke. Saya rasa udah cukup untuk pemasangan hari ini di Sunter. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Dan ikutin Sekarang beda sebenarnya. Gimana Like, tuh? komen dan chatting. Jadi Dan langsung pesen. booking. Ya, dan booking. Oke, see you.